kira-kira kita setelah Ramadan ini masuk Syawal atau nanti setelahnya dan terusnya sampai datang Ramadan, kira-kira amal kita, iman kita, kebaikan kita ini lebih baik dari tahun kemarin atau turun? Ini naik atau turun? Jadi Bapak Ibu, amal kebaikan kita, iman kita ini naik atau turun? Coba kita perhatikan ya diri kita. Kira-kira kita berkaca. Ya Allah, saya kira-kira tahun ini bisa nggak naik? Harus bisa. Kenapa? Amal itu harus dipaksa. Itu tanda orang yang istiqomah. Selain dia berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, semoga hamba-Mu ini tetap istiqomah dalam melakukan kebaikan, ketaatan kepadamu ya Allah. Berdoa, jangan lupa berdoa. Setelah kita berdoa, bertobat. Apa? Bertobat. Kita berdoa dan bertobat. Semua apa yang kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan yang jelek, yang buruk, kita tinggalkan. Sedikit demi sedikit. Meskipun tidak bisa total, meskipun tidak bisa semuanya, tapi coba ya, belajar. Kita tinggalkan sedikit demi sedikit. Hijrah kembali yang lebih baik. Makanya Nabi mengatakan, al-muhajir man hajara ma nahla anhu. Orang yang disebut hijrah itu meninggalkan kebiasaan yang buruk, itu hijrah. Sing kebiasaan dia ini sholatnya nggak tertib, masih bolong-bolong, ya, tingkatkan lagi sholatnya tertib. Yang kebiasaannya dia suka meninggalkan jamaah, sholat berjamaah 5 waktu, tingkatkan jamaahnya tertib. Yang kebiasaan dia malas baca Quran, tingkatkan lagi baca Qurannya. Yang kebiasaan dia ini kumpul dengan orang-orang yang tidak baik, cari lingkungan yang baik, teman-teman yang soleh, orang-orang mukmin yang senantiasa mengingatkan dia akhirat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita perhatikan bahwa orang yang hijrah, orang bertobat, ini dia menyesal, tidak mengulangi kebiasaan buruk dia, tapi itu ada bukti. Apa buktinya? Dia berubah. Kebiasaan lingkungan yang buruk menjadi lingkungan yang baik, komunitas yang buruk menjadi komunitas yang baik, teman-teman pergaulan yang buruk menjadi teman-teman pergaulan yang baik. Itu orang yang bertobat. Yang kedua, istiqomah. Bagaimana istiqomah? Berat. Memang istiqomah itu nggak mudah, berat Bapak Ibu. Istiqomah itu berat. Kenapa? Karena kebiasaan kita di training sama Allah, digembleng habis-habisan di bulan Ramadan, suruh terawih, suruh baca Quran, suruh berpuasa, suruh berjamaah, suruh kita mendatangi majelis ilmu, itikaf, dan banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Coba setelah Ramadan kita mampu nggak? Mampu nggak sebagaimana bulan Ramadan? Nah, ini istiqomah. Makanya sampai ada para sahabat itu bertanya. Pertanyaannya simpel saja. Pertanyaan simpel, dan Nabi menjawab pun simpel. Nggak bertele-tele Nabi menjawab. Di dalam hadis Imam Muslim, di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan 40 hadis yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Di dalam hadis tersebut, bab tentang istiqomah, itu menjelaskan ketika ada seorang sahabat itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qulli qawlan la as'aluka illa khairak. Katakan kepadaku ya Rasulullah, beritahukan kepadaku ya Rasulullah, aku bertanya kepada engkau dan aku tidak akan bertanya selain engkau ya Rasulullah. Yang membuat jiwaku tenang dan membuat aku bahagia ketika beribadah kepada Allah. Apa kata Nabi? Nabi menjelaskan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Apa kata Nabi? Hendaknya engkau pertama kali berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomah. Beriman kepada Allah, kemudian apa? Istiqomah.
istiqomah. Artinya apa? Setelah orang itu bertauhid, setelah orang itu berakidah yang benar, setelah orang itu betul-betul meyakini kebenaran Allah dan Rasulnya, maka setiap perintah Allah dan Rasulnya dijalankan dengan tertib. Terus, makanya kalimat iman itu kalau disandingkan dengan istiqomah itu apa? Merupakan kekuatan yang luar biasa, bahwa orang itu mampu menghadapi ujian apapun. Iman itu kalau disandingkan dengan istiqomah itu menjadi kekuatan power yang luar biasa. Kenapa? Setelah dia bertauhid, setelah dia beriman, dia tetap berada di atas jalan yang benar, tidak goyah, tidak pudar imannya meskipun ujian menerpanya. Kondisi yang kita rasakan hari ini dengan berbagai ujian-ujian, adanya ujian yang luar biasa, ujian virus corona, ujian ekonomi, ujian keluarga, ujian pekerjaan, ujian agama yang menerpa kita, tidak goyah, terus lurus. Kenapa? Itulah kekuatan iman yang ada di dalam dirinya. Makanya sampai Allah turunkan di dalam surat Fussilat. Di dalam surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat yang 30. Innal ladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, satu-satunya yang kami sembah di muka bumi ini adalah Allah, bukan yang lainnya. Kami yakin, percaya bahwa Allah adalah Rabb, Tuhan yang mengatur kehidupanku, yang menjamin hidupku. Saya tidak akan berpaling sedikit pun dari Allah. Saya tidak akan menyembah selain Allah. Saya tidak akan pernah menyekutukan Allah dalam hidup ini. Coba, setelah itu dia berpegang teguh kepada agama Allah sampai dia mau mati, sampai ajal merenggutnya. Apa yang terjadi? Malaikat turun, malaikat rahmat dan malaikat maut hadir di dekatnya ketika ajal menghampirinya. Bapak Ibu, ajal menghampiri, malaikat maut dan malaikat rahmat pembawa kabar gembira ini hadir di situ. Malaikat maut siap untuk mengambil rohnya, ya, jiwanya yang baik, yang saleh. Sedangkan malaikat rahmat di situ mendapat kabar gembira dari Allah untuk disampaikan kepada hamba yang istiqomah, hamba yang beriman ketika masa hidupnya, yang diisi dengan ketaatan, ketakwaan kepada Allah. Apa malaikat rahmat mengatakan? Allah takhafu wa la tahzanu. Gak usah kamu takut, gak usah kamu bersedih hati. Kenapa? Wa abshiru bil jannati kuntum tu'adun. Ingat kabar gembira dari Allah untuk kamu, wahai hamba Allah, bahwa Allah sudah menyediakan surga yang luasnya antara langit dan bumi, yang akan disediakan untuk dirimu.